Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthy Boyolali, selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Tempat kita ngobrol santai, seru tapi tetap penuh manfaat seputar kesehatan. Pernah nggak sih kepikiran kalau seseorang bisa terkena hepatitis tanpa merasakan gejala apapun? Justru itu yang bikin penyakit ini perlu kita waspadai. Dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2026 dengan tema Hepatitis, Mari Kita Atasi. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang hepatitis, mulai dari cara penularan, pencegahan, pentingnya deteksi dini, sampai bagaimana program cek kesehatan gratis bisa membantu kita menjaga kesehatan hati. Nah, dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Muharyati, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, Dokter, selamat datang di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, nah dok, ini dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia 2026. Mengapa ya dok ya, hepatitis itu masih menjadi isu kesehatan yang penting hingga saat ini? Ya, karena hepatitis menjadi masalah kesehatan, masih banyak penderitanya dan penderita tersebut tidak menyadari kalau dirinya terinfeksi. Penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga baru diketahui ketika sudah terjadi sirosis atau kanker hati. Ketika sudah parah ya dok? Ya, stadium lanjut itu baru terlihat gejalanya. Ya, kemudian tadi memang saya sebutkan ya bahwa tema Hari Hepatitis Sedunia 2026 itu adalah hepatitis, mari kita atasi. Itu maksudnya gimana dok? Ya, tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengatasi berbagai hambatan dalam pengendalian hepatitis, seperti kurangnya pengetahuan, stigma terhadap penderita, rendahnya kesadaran melakukan pemeriksaan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi maksudnya seperti itu ya. Dan sebenarnya ini nih yang banyak orang awam belum tahu ya dok ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan hepatitis itu sendiri apa dok? Hepatitis itu adalah radang pada organ hati yang dapat disebabkan oleh infeksi virus. Virus ya dok ya. Penyebabnya juga karena alkohol bisa, kemudian obat-obatan tertentu maupun penyakit autoimun. Di Indonesia sendiri hepatitis B dan hepatitis C menjadi perhatian utama karena dapat berkembang menjadi penyakit kronis yang berujung pada sirosis atau kanker hati. Gitu. Jadi tadi yang banyak di Indonesia itu hepatitis B dan C. Kemudian dok, tadi kan hepatitis itu penyakit yang menular ya. Kemudian cara penularannya itu yang bagaimana dok? Untuk hepatitis A dan E itu ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, Mbak Fitri. Untuk hepatitis B, C dan D ditularkan melalui darah atau cairan tubuh. Contohnya pada ibu ke bayi saat persalinan. Lalu penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau bekas pakai. Gonta-ganti gitu ya. Gonta-ganti. Transfusi darah yang tidak aman. Dan hubungan seksual yang tidak aman. Jadi memang sesuai dengan namanya memang berbeda-beda ya. B, C atau DE ya. Itu memang penularannya seperti tadi ya. Ada yang lewat makanan, ada yang virus, alkohol, obat dan lain cairan tubuh Oke. Kemudian nih yang berisiko tinggi dok, yang bisa terkena hepatitis itu yang bagaimana? Kelompok beresiko antara lain ibu hamil. Tadi bisa menularkan tadi ya. Kepada bayinya. Lalu bayi dari ibu dari hepatitis B. Itu juga termasuk kelompok resiko tinggi. Tenaga kesehatan, Mbak. Betul ya. Karena tiap hari memang yang langsung kontak dengan penderita. Resiko tertusuk jarum seperti nakes. Lalu orang yang pernah menerima transfusi darah sebelum screening. Rutin diberlakukan. Penggunaan jarum suntik yang bergantian, serta orang yang memiliki perilaku berisiko terhadap penularan hepatitis. Seperti kalau orang
ditato itu juga berisiko Iya, berarti? kalau jarumnya bekas habis dipakai si Iya. A, tidak menggunakan jarum yang baru, dipakai B, Iya. bisa tertular hepatitis. Bisa tertular. Betul. Oke. Dan tentunya gejala-gejala hepatitis itu yang perlu diwaspadai yang bagaimana, Dok? Dapat berupa kulit atau mata yang berwarna kuning. Oh iya iya. Iya. Kuning, ya. Lalu urin atau air kencing yang berwarna gelap. Iya. Ya. Kemudian mudah lelah, mudah capek, kadang-kadang mual, muntah ya. Lalu rasa nyeri perut kanan atas. Nyeri perut kanan atas. Iya. Iya iya. Juga nafsu makan yang semakin menurun. Hmm. Namun banyak penderita yang tidak mengalami gejala sama sekali. Oh, Jadi ada kadang-kadang juga ya? dia merasa sehat saja. Tapi gejalanya ini termasuk gejala khas atau enggak, Dok? Ya, tidak khas karena dia Tidak khas. tanpa gejala. Kadang-kadang bisa kadang tanpa tadi gejala ya. Jadi kadang Iya. tidak mengetahui kalau Iya, dia seolah-olah dia merasa sehat, padahal ternyata gitu. terkena virus hepatitis. Jadi mirip-mirip silent killer ya. Iya, iya. Oh iya, oke. Tapi tentu saja hepatitis ini itu ya, Dok ya. Maksudnya dampaknya itu jika tidak segera diketahui nih. Biar misalnya kita nggak tahu kalau misalnya terkena hepatitis. Iya, Dan dampaknya apa kalau tidak segera ditangani, Dok? iya. Hepatitis kronis dapat menyebabkan kerusakan hati secara bertahap Iya. hingga menjadi sirosis hepatis, gagal hati, bahkan terjadi kanker, Mbak. Kanker Iya. hati. Ya, berarti tahu-tahu nanti bisa parah ya. Iya, menjadi kanker. Karena kronis tadi. Iya, kalau dibiarkan tanpa ditangani. Oke, tapi tentu saja penyakit itu ada cara untuk mencegahnya kan, Dok? Tentu saja, Iya. ya. Cara pencegahannya hepatitis itu bagaimana ya? Nah, ini ya, pencegahan bisa dilakukan yang pertama melalui vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi, oke. Iya. Vaksinasi di mana, Dok? Di semua vaskes di semua kesehatan. vaskes bisa. Iya. Oke. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan tangan, Ya. cuci tangan Cuci pakai tangan sabun ya. gitu ya. Dengan Iya. larangan seperti Iya, itu. dengan air mengalir ya. Iya. Kemudian menggunakan alat suntik yang steril atau sekali pakai. Sekali pakai. Oke. Iya. Ya. Tidak berbagi alat pribadi yang terkena darah. Contohnya Iya. gimana, Dok? Alat pribadi Misalnya gosok gigi. Gosok gigi kalau ada luka, ada sariawan itu ada percikan darah mikro ya, Iya. jadi tidak terlihat mata, kasat mata ya. Itu kalau dipakai orang lain, misalnya sikat giginya tadi ada betul. virus hepatitis bisa tertular. Kan kadang kalau sikat gigi itu kadang ada yang bisa keluar darahnya ya. Iya, iya, Bisa iya. keluar. Lalu yang paling penting adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah ini nih, ini memang kalau penerapan PHBS memang kebanyakan di semua penyakit ya. Iya, Dok, ya. semua penyakit. Makanya kita harus lebih baik pencegahan nih dengan Iya. pola hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian itu yang sedang booming saat ini, sedang program unggulan dari Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana program cek kesehatan gratis, Dok? Ini tentu saja mendukung ya, Dok, ya, upaya pengendalian hepatitis. Ya, sangat mendukung program Oh, CKG ini. CKG menjadi pintu masuk untuk deteksi dini berbagai penyakit dan faktor resiko kesehatan. Oh iya iya. Ya, Iya. Melalui apa, Dok, biasanya kalau deteksi dini? ya, melalui screening kesehatan, pemeriksaan fisik, serta Ya. penilaian faktor resiko. Hmm. Tenaga kesehatan yang dapat mengidentifikasi masyarakat yang Ya. memerlukan pemeriksaan lanjutan terkait penyakit hati termasuk hepatitis. Oh, jadi bisa nih waktu Bisa. CKG untuk pemeriksaan deteksi dini di puskesmas. Ya, gitu ya? nanti Iya. dinilai faktor resikonya Iya. tadi ya, terdapat faktor resiko tadi dimasukkan ke dalam screening kesehatan. Selain itu, peserta juga memperoleh edukasi serta tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Oh ya, berarti langsung hari itu ya ketika Iya. hasilnya keluar. Ya, ada konsultasi, Iya. informasi dan edukasi. Oke. Jadi memang perlu kita deteksi dini terhadap penyakit ini Iya, ya, Dok, ya? melalui program CKG tadi. Tentu saja lewat program Iya, CKG nih, betul cek kesehatan sekali. gratis. Nah, Iya. kalau orang nih sudah merasa sehat, tapi sebaiknya tetap dianjurkan melakukan screening hepatitis nggak, Dok? Misalnya Iya. kita nggak ada keluhan nih, Nggih. sehat nggak pernah, maksudnya nggak ada gejala-gejala seperti tadi ya, yang Iya. gejala tidak khas tadi. Apakah dianjurkan melakukan screening? Sangat perlu
perlu karena hepatitis sering tidak bergejala. Oh iya. Screening membantu menemukan infeksi lebih Iya. awal sehingga pengobatan atau pemantauan dapat segera dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih berat. Oh iya iya. Iya. Begitu ya. Jadi memang biar tepat ya. Iya, karena penanganannya. tanpa gejala tadi Mbak, jadi Iya. harus dilakukan screening. Iya, kadang kita nggak tahu ya perasaannya udah sehat nggak ada Sehat gejala, saja tapi- ternyata di screening masuk faktor resiko. Oh, begitu. Ya, oke. Nah, nih siapa saja nih dok yang dianjurkan menjalani screening hepatitis? Iya, sesuai dengan sasaran tadi ya. Iya. Yang pertama, screening dianjurkan bagi ibu hamil, Hamil, lalu tenaga kesehatan kesehatan, karena resiko Iya. tertular dari pasien nggih. Lalu orang dengan riwayat keluarga hepatitis. oh iya, Iya. mungkin dari kakeknya Iya, atau orang tuanya, gitu Ya, yang serumah ya itu juga yang satu rumah. iya, itu termasuk kontak erat ya Iya. dengan pasien hepatitis. Hmm. Orang yang memiliki faktor resiko penularan. Oh iya iya. Ya, serta individu yang ingin mengetahui status kesehatannya. Oke, Iya. misalnya kondisinya ingin mengetahui statusnya boleh nih screening. Bisa ya, oke. Oke ya. Nah, jika nih dok, jika kita sudah cek kesehatan gratis, jika hasilnya menunjukkan adanya faktor risiko atau dugaan gangguan hati, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan panik dan jangan mengabaikan hasil pemeriksaan. Iya. Yang kedua, Iya. segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan di puskesmas Iya. agar dilakukan evaluasi lebih lanjut. Iya. Yang ketiga, bila diperlukan, dokter akan memberikan pemeriksaan laboratorium, pengobatan, pemantauan atau rujukan sesuai kondisi pasien atau indikasi medis. Oke, jadi jangan panik ya, Iya. sobat gratis, karena tenaga kesehatan siap membantu untuk Betul. melakukan penanganan selanjutnya. Iya. Oke, kemudian nih, mengapa masyarakat perlu menindaklanjuti hasil dari cek kesehatan gratis, dok? Ya, karena pemeriksaan kesehatan hanyalah langkah awal. Ya, manfaat terbesar diperoleh ketika masyarakat memahami hasilnya, Iya. menjalankan saran dari tenaga kesehatan melalui edukasi tadi, nggih. Iya. Kemudian menerapkan pola hidup sehat PHBS Iya. dan melakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan sehingga penyakit dapat dicegah atau ditangani dengan Iya. maksimal. Oh ya, nah jadi ya sobat Healthies, ketika sudah cek kesehatan gratis, sudah selesai, bahwa harus dilaksanakan langkah selanjutnya. Betul. Ya, apakah nanti perlu penanganan lebih lanjut? Nah, apa harapan dari Hari Hepatitis Dunia 2026 ini, dok? Diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai hepatitis, Ya. kemudian berani melakukan pemeriksaan, tidak memberikan stigma kepada penyandang hepatitis, serta memanfaatkan layanan kesehatan. Oh, ya, termasuk itu ya cek kesehatan gratis. Ya, termasuk Oh, ya. program CKG Ya. sebagai bagian dari awal deteksi dini menuju eliminasi hepatitis tahun 2030. Oh iya, jadi itu ya dok ya. Kadang kita kan merasa takut duluan nih. Ya, sudah takut gek-gek gitu Iya. ya. Padahal justru itu deteksi dini. Iya. Semakin cepat diketahui, segera ditangani. Iya, kadang yang membuat males orang untuk periksa itu merasa kondisinya Sudah baik-baik takut saja. dahulu. Tapi nanti kalau dicek misalkan nanti mau apa tahu hasilnya kan Iya, takut ya seperti iya, itu. oke. Oke, sekarang ini dok pesan penutup nih bagi masyarakat Boyolali, sobat Healthies di Boyolali. Iya. Apakah pesan penutup bagi masyarakat tentang hepatitis ini, dok? Iya, mari lindungi hati kita. Kenali hepatitis, cegah penularannya, lakukan deteksi dini, manfaatkan program CKG atau cek kesehatan gratis, dan jangan lupa menindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Oke, luar biasa sekali. Ya, ternyata hepatitis memang bukan penyakit yang boleh dianggap sepele ya, dok ya? Iya, betul sekali. Jadi semakin cepat kita kenali, Iya. semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi yang Komplikasi yang serius. serius. Oke, terima kasih banyak kepada Iya. Dr. Haryati atas informasi yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, sobat Healthies, mulai sekarang jangan tunggu sakit untuk peduli dengan kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis, terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan ragu berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat bila memiliki faktor risiko. Dan kalau podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang, karena satu informasi yang kita bagikan bisa menjadi langkah awal menyelamatkan kesehatan banyak orang. Oke, saya Safitri Nurhandayani.
pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berikutnya. Salam sehat, Boyolali sehat, Indonesia kuat. Hepatitis, Mari kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.